Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang kali ini berjudul Al-Wala wal Bara. Al-Wala wal Bara merupakan istilah yang agak asing bagi kalangan umum, namun bagi kalangan tertentu istilah tersebut sudah dikenal cukup lama. Secara istilah, al-wala artinya mencintai, membantu, menolong, mendukung, dan seterusnya. Sedangkan bara adalah berlepas diri atau memutuskan hubungan, termasuk hubungan hati terhadap orang kafir. Sehingga kegiatannya adalah mencela, tidak membantu, tidak menolong terhadap orang kafir. Doktrin ini menyiratkan bahwa seorang muslim sudah seharusnya bersikap loyal terhadap Islam dan umat Islam pada umumnya, sekaligus pada saat yang sama memisahkan diri atau menjauhkan diri dari pengaruh orang-orang kafir. Meskipun demikian, untuk memahami doktrin al-wala wal bara itu perlu kecermatan dan kehati-hatian. Istilah Jawanya itu empan papan gitu, melihat situasi dan kondisi atau melihat konteks. Sebab kalau tidak, maka ini bisa menimbulkan ketegangan, bahkan perpecahan di antara umat gitu, yang pada akhirnya membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Secara historis, meskipun benih doktrin al-wala wal bara ini sudah muncul cukup lama, namun ketika Sayyid Qutb mengenalkannya itu menjadi populer gitu. Itu sekitar tahun 50-an hingga 60-an gitu. Di mana Qutb itu menawarkan sistem model jamaah dan menuntut kaum muslim untuk membentuk sel-sel organik secara eksklusif dengan identitas yang independen dan terpisah dari komunitas umum. Sebenarnya konsep atau doktrin al-wala wal bara itu bukan merupakan akidah pokok melainkan adalah hasil ijtihad atau penafsiran beberapa orang itu atau sekelompok orang yang mendasarkan pada situasi dan kondisi wilayah yang saat itu sedang dalam keadaan tidak kondusif seperti menghadapi ancaman pihak lain atau dalam kondisi perang. Senyatanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja itu tidak memasukkan al-wala wal bara ke dalam akidahnya, dalam akidah Aswaja. Untuk konteks Indonesia saat ini, doktrin al-wala wal bara itu telah kehilangan relevansinya karena kondisi negara Indonesia yang aman tidak dalam suasana genting atau perang, maka konteksnya berbeda gitu. Kemudian menilai kalau penduduk Indonesia itu beragam gitu, plural itu diperlukan sikap bijak terkait keseimbangan warga sebagai warga negara atau sebagai pemeluk sebuah agama gitu.
Nah, sebagai alternatif itu Ahlussunnah wal Jamaah itu menawarkan trilogi ukhuwah atau jalinan persaudaraan, yakni ukhuwah Islamiyah, kerukunan atau jalinan persaudaraan antar umat beragama Islam. Kemudian juga ada ukhuwah watoniyah, itu terkait dengan kerukunan di dalam suatu wilayah atau negara. Kemudian ukhuwah basariyah terkait dengan jalinan persaudaraan atau kerukunan antar individu orang atau manusia, yang intinya itu beragama itu tetap perlu menjunjung keberagaman. Nah, ini rasanya lebih cocok bagi negara Indonesia. Secara mendasar, ajaran Islam adalah ajaran damai, yang artinya secara umum tidak menghendaki kekerasan. Islam membolehkan menggunakan jalan kekerasan ketika sudah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian penafsiran adanya ayat-ayat perang atau versus on war harus di bawah sinaran ayat-ayat damai, versus on peace. Dalam keadaan normal dan damai, yang artinya tidak sedang dalam situasi genting atau perang, dikatakan bahwa ayat-ayat perang itu ditempatkan atau di bawah sinaran ayat-ayat damai. Ini merupakan pendapat ulama besar zaman Islam klasik, itu Al-Zamakhsyari, dan juga ini dikuatkan oleh ulama kontemporer gitu, cendekiawan muslim kontemporer, yakni Shahirun Samsudin. Doktrin al-wala wal bara itu wajar atau sepantasnya diterapkan ketika di suatu wilayah itu dalam keadaan tertindas, seperti yang sekarang atau beberapa dekade ini terjadi penindasan rakyat Palestina oleh pemerintah Israel gitu. Atau juga pada saat zaman penjajahan Belanda di Nusantara dulu, penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang, di mana pada saat itu terjadi eksploitasi atau penindasan yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, doktrin al-wala wal bara itu bisa saja diterapkan. Demikian penjelasan ringkas tentang al-wala wal bara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.